Reses adalah komunikasi dua arah antar legislatif dan konstituen melalui kunjungan kerja berkala yang merupakan kewajiban anggota DPRD bertemu dengan konstituennya secara rutin setiap masa reses. Sementara masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung. Masa ini mengikuti masa persidangan yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan DPRD. Adapun tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberi pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Sebanyak 10 anggota DPRD Lampung Tengah Dapil 5 memusatkan pelaksanaan reses tahap 3 pada masa sidang 3 tahun 2025 di Balai Kampung Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Unyai, Selasa 24 Juni 2025. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Bapak Camat Terusan Unyai, yang terhormat Bapak Kampung, Bapak Kepala Kampung Bandar Sakti, yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta para pengunjung sekalian. Susunan acara reses anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Dapil 5, tahap 3, masa sidang ketiga tahun 2025. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dari Mas Lampung Tengah. Dilanjutkan menyanyikan lagu Mas Lampung Tengah. Membangun bumi
Camat Terusanunyai Luberto Fabio KSEMM mewakili warga masyarakat mengucapkan terima kasih kepada para anggota DPRD khususnya Dapil 5 atas diselenggarakan reses ini. Ia meminta warga masyarakat memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kita ketahui, reses juga bertujuan mempererat hubungan informasi antar pimpinan OPD dengan kepala desa, ketua RT RW, tokoh masyarakat serta masyarakat itu sendiri, sehingga aspirasi mereka diharapkan menjadi perhatian para pemimpin OPD yang bersangkutan. Acara selanjutnya sambutan yang pertama akan diberikan oleh Bapak Camat Terusanunyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Tapi pun yang saya hormati Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Dapil 5 Kabupaten Lampung Tengah. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Pada Sakti, yang saya hormati Bapak-bapak dari BPK Kampung Pada Sakti, yang saya hormati ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kampung Pada Sakti, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat Kampung Pada Sakti. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena atas izinnya kita bisa hadir di sini, diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat bisa menghadiri dalam kegiatan reses tahap 3 masa sidang ketiga anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 5 tahun 2025. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini suatu kehormatan bagi kita terpilih untuk berkesempatan mendapatkan kegiatan reses anggota dewan sebagai salah satu program dari aspirasi masyarakat anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Tentunya kegiatan ini harus kita maksimalkan semaksimal mungkin, terutama aspirasi Bapak Ibu semua yang ingin disampaikan ke anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, terutama untuk Dapil 5 kita ini sebagai perwakilan dari masyarakat kita yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Semoga acara ini menjadikan berkah buat kita semua, menjadikan kampung kita ini, terutama Kampung Pada Sakti dan Terusanunyai pada khususnya, menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja bisa disampaikan. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang Bapak dan Ibu anggota Dewan semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan yang kedua, perwakilan dari anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi kan yang saya hormati Bapak Camat Terusanunyai beserta unsur kita dan kecamatan lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Pada Sakti beserta staf dan jajaran, dan juga Bapak Ketua BPK beserta anggota. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ibu-ibu sekalian yang kami banggakan. Padahal kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi dan siang hari ini kita hadir di kantor desa kantor Kampung Pada Sakti, yang mana kita hadir dalam acara reses tahap 3. Kita hadir tanpa satu halangan apapun. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelumnya kami perkenalkan dulu rekan-rekan kami. Memang seyogyanya Dapil 5 ini ada 10 rekan-rekan yang hadir. Ada yang masih dalam perjalanan nanti menyusul. Yang hadir dulu kami perkenalkan. Ada yang dari pojok kiri yang berpeci itu
Ibu kami perkenalkan Bapak Rijani Andi Wijaya AMD. Beliau dari fraksi Nasdem yang terkenal dengan anak Kikim. Yang kedua rekan kami Vitorius Beni Wibisono. Beliau dari fraksi Gerindra dan sekaligus keseharian di kantor selaku sekretaris Komisi 3, Komisi 4. Selanjutnya yang paling cantik di antara kami ini Ibu Rila Setiarini AMD. Beliau dari fraksi Partai Amanat Nasional dan keseharian juga double gardan Bapak Ibu selaku ketua tim penggerak PKK Kampung Berbagi Besar. Jadi double beliau. Wakil ketua komisi. Dan juga selaku wakil ketua Komisi 4. Jadi Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, di sini kehadiran kami dengan rekan-rekan yang lain memang sudah ada kegiatan setiap rutinnya yang sudah diagendakan terkait dari aspirasi masyarakat. Memang dari aspirasi masyarakat ini tentunya kita bisa berdiskusi terkait skala prioritas wabil khusus di Kampung Bandar Sakti ini, umumnya di Kecamatan Sursatunya. Memang kegiatan musyawarah diskusi ini selain dengan reses, mungkin kepala kampung dan Pak Camat sudah adanya musrenbang desa sekian waktu yang lalu. Mungkin musrenbang desa ini mungkin Pak Lurah juga sudah sering kali proposal masuk. Memang kita tahu wilayah Lampung Tengah ini luas, ada 311 kampung kelurahan dan 28 kecamatan. Dan juga memang kalau kita bicara anggaran dan anggaran, pasti Bapak Ibu sedikit banyak sudah tahu bahwa izin saya. Nah ini yang baru datang, yang paling ganteng ini Bapak Saifuddin. Bapak Saifuddin sekali lagi kami perkenalkan, ini beliau yang baru hadir, Bapak Saifuddin. Beliau dari fraksi Golongan Karya dan sekaligus ketua fraksi Partai Golongan Karya. Dan selanjutnya kami lanjutkan, jadi silakan nanti kita berdiskusi terkait skala prioritas, terkait apa hal yang nantinya menjadi rujukan kami, akan kami sampaikan dalam paripurna nanti. Silakan bila waktunya nanti kurang cukup ataupun sudah terbatas oleh waktu, nanti mungkin ada formulir yang secara tertulis, dan juga nanti Pak Lurah, Pak Darno, manalah kira-kira yang skala prioritas yang akan kita anggarkan, baik di perubahan. Bila nanti memang tidak mampu tercover di perubahan, mungkin akan di APBD murni yang akan datang. Jadi jelas itu nanti Bapak Ibu, nanti silakan berdiskusi panjang lebarnya. Kami hanya memberi sambutan awal, kita lanjutkan berdiskusi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog dengan warga masyarakat yang hadir berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan komunikatif dengan dipandu Camat Terusan Unyai. Kepada Bapak dan Ibunya dan meningkat acara selanjutnya, jaring aspirasi yang akan dipandu oleh Bapak Camat Terusan Unyai kami persilakan. Baik Bapak Ibu semuanya, kita langsung saja menuju acara inti, yaitu dari aspirasi masyarakat khususnya Kampung Bandar Sakti. Kami berikan waktu untuk 3 orang dulu di sesi pertama untuk menyampaikan aspirasinya. Mungkin dari sebelah kita bagi dulu ya Bu ya, ada perempuan dan ada laki, berarti tidak lagi terus. Yang pertama kita kasih ke yang di grup perempuan dulu ya Bu, kita sebutkan nama, dusunnya,
Mungkin saja. Silakan Bu, kalau memang nanti ada yang mau dia sampaikan atau yang dari pihak perempuan itu. Hormati Bapak Anggota Dewan keseluruhan, dan hormati Bapak Camat dan Bapak Kepala Kampung. Di sini inspirasi kami Pak, yang kami lihat di kampung sudah didirikan mini soccer dan ada lapangan, di situ ada bulu tangkis, dan ini ada satu yang kurang, yaitu kolam renang. Itu harapan ibu-ibu ya, daripada kolam renang itu jauh-jauh di PTN, kalau seandainya di Bandar Sakti itu ada, itu harapannya. Itu mungkin dari Bapak Anggota Dewan nanti mungkin bisa disikapi dari fraksi dari ibu yang mana ya, kami tidak paham, yang penting kami mengajukan sebuah kolam renang. Itu hayalan kami untuk anak-anak kami sekolah itu biasanya untuk pendidikan olahraga, untuk berenang itu harus jauh. Kami harus ke BTN dan itu pembayarannya juga lumayan. Dan itu sekarang program sekolah itu juga dituntut adanya berenang seperti itu. Jadi harapan kami seandainya nanti di kampung kami ada kolam renang, itu terima kasih banyak. Mungkin itu saja, terima kasih. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami mengusulkan Pak untuk pembangunan untuk pelebaran aspal Pak, melanjutkan yang dari Palis itu Pak. Kita main dalam menunggu sudah senang harapnya cuma sampai Palis saja itu. Jadi saya sangat mengharapkan terutama pihak masyarakat Bandar Sakti dan Tangerang. Kemudian pelebaran jembatan Pak, itu yang di Asia itu PTTK itu kalau pagi ramai sekali Pak, jadi tenaga kerja banyak yang pulang, dia masuk anak sekolah, sehingga mobil nggak bisa simpangan. Jadi kalau bisa sekaligus itu pelebaran jembatan. Yang ketiga, pengaspalan Pak, ini peningkatan dari lapen pada lama Pak. Ini dari dusun A sampai dusun E. Itu 3 kali 2 kilo, 3 kali 2 meter. Yang keempat, ini saya selalu menikmati Pak, harapan itu karena belum ada menara, saya mengharapkan dibangun menara. Nah, kebetulan kemarin kita sudah kayaknya sudah diusulkan. Mudah-mudahan tetap bisa juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KWA listriknya, sekretariatannya, belum ada KWA listriknya. Oh gitu. Kalau masang listrik, tanggung Pak Dewannya cuma 1.800.000, itu Pak Lurah hanya. Halo, baik. Yang terhormat Bapak Dewan, Ibu Dewan, dan Bapak Ibu semuanya. Langsung saja, nama saya Hendrik Rianto dari Dusun 5 atau Dusun Endah Putih. Yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu terkait masalah insentif aparatur kampung Pak. Dari mulai Pak Lurah sampai BPK, Pak RT, Pak Dimas. Nah ini menurut kami Pak, karena kami merasa di kampung itu adalah penyelenggara pemerintah yang paling di depan ya, di ujung tombak dan ujung tombok Pak. Jadi melihat kok situasi seperti ini Pak, jadi banyak yang mengeluhkan, terkhusus anggota kita yang di bawah Pak ya. Seperti kami di sini kepala dusun, saya punya anggota di bawah itu banyak Pak. Ya. Pak RT ini yang mungkin itu tidak mengeluh secara langsung, tapi kita mengerti. Kami minta tolong Pak, karena kita sebagai ujung tombak, bisa nggak sih Pak dewan-dewan ini bantulah Pak di follow up di ke atas. Jangan dikurangin Pak, justru ditambah kalau bisa.
Ini Pak RT-nya saya nggak cuma bisa mendengarkan saja Pak ya. Kalau saya punya dulu saya kasih Pak mereka itu. Karena saya itu mau ngasih program ngasih nyuruh ke Pak RT nih jadi sungkan Pak gitu ya. Cuma 200.000 sekarang Pak Dewan. Coba Pak itu seperti ini Pak. Dari Gimana? dari Ini aja belum bayar loh Pak. Dari bulan Iya, dari 500.000 sekarang sudah 200.000 Pak. Itu pun belum terbayar sampai dengan hari ini. Bagaimana mereka ini bisa berjalan Pak? Sedangkan mereka ini ada ujung tombak. Gitu kan. Pak Lurah saja bingung, program kami kepala dusun mau sampai ke bawahnya bagaimana? Gitu kan? Sedangkan Pak RT kami ini Pak kebanyakan adalah sudah sepuh, tidak punya penghasilan tetap. Tidak langsung kan mereka juga bergantung dengan uang yang tadinya 500.000 sekarang sudah 200.000 dapat apa? Meskipun kita nyatakan memang kita ini mengabdi Pak ya, kita tidak beribadah. Tapi alangkah baiknya sekiranya di forum ini saya betul-betul mengharapkan bantuan daripada Pak Dewan dan Ibu Dewan, tolong diperjuangkan untuk nasib para aparatur kampung ya. Bukan hanya Pak RT, tadi ada BPK, ada Pak Limas juga. Pak Limas ini yang paling aktif Pak di lingkungan, gajinya tinggal 150.000 Pak. Buat Ramadan itu Pak, apalagi buat beli beras gitu Pak. Jadi itu Pak Dewan, Bu Dewan, saya betul-betul berharap ini menjadi apa ya prioritas lah untuk juga diangkat di sana. Mudah-mudahan dengan perjuangan Bapak dan Ibu Dewan ini akan menjadi amal jariah untuk Bapak dan Ibu semua. Yang selanjutnya Pak Kepala Kampung kami Pak Darno beberapa waktu yang lalu sudah mengajukan proposal ke PLN Bandar Jaya Bapak Ibu Dewan terkait untuk pengadaan tiang listrik di beberapa dusun di kami Bandar Sakti. Ada di dusun 5, di dusun 1 yang kurang ya, dan dusun mana saya kurang paham juga. Jadi sampai dengan hari ini itu belum ada kelanjutan Pak Dewan. Karena kebanyakan di dusun-dusun yang di ujung-ujung itu Pak memang belum ada terpasang listrik. Jadi listrik memang sudah masuk Pak, cuman hanya kabelnya saja. Jadi estafet dari rumah ke rumah, dan itu mengakibatkan keluhan di masyarakat itu sering terjadi konsumsi listrik. Gitu. Otomatis kan yang pertama kali dihubungi Pak Kasumnya, Pak. Gitu. Malam-malam tengah malam jam 1 malam saya pernah, jam 3 malam juga pernah. Pak Kasum bagaimana listrik mati semua satu RT gitu. Karena tidak ada listriknya Pak. Jadi hanya kabel listrik dari rumah ke rumah, dan itu sangat berbahaya. Makanya kami kepala dusun kemarin minta tolong kepada Pak Lurah untuk dibuka proposal ke PLN untuk pengadaan tiang listrik. Langsung saja dari pertanyaan kedua ini ya. Pertanyaannya sudah dibangun di soccer, bulu tangkis, hanya olahraga sudah dibangun, tapi kolam renang belum. Terkait kolam renang memang sekitar 4 bulan yang lalu itu Lampung Tengah menjuarai di Bekasi. Usia dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD itu dari 8 provinsi Lampung Tengah menjuarai. Jadi kalau untuk kolam renang Bu, APBD mungkin belum ke situ ya, karena kita ke renang. Cuman nanti kita godok di Komisi 4 ya Bu, untuk mendaftarkan investor di mana kelayakan kolam renang di Bandar Sakti sudah dengan nanti kita tawarkan, mudah-mudahan investor tertarik. Ketika memang warga-warga Bandar Sakti ini antusias menerima investor itu tadi, ya kalau dibangun gak ada yang datang gimana? Ya, kalau memang dari pemerintah memang belum ke situ ya, karena masih banyak PR dari pemerintah. Cuma saya sikapi nanti banyak yang bisa kita carikan investor untuk kolam renang ini. Jadi itu Bu, yang penting nanti antusias untuk menerima
investor itu tadi ketika nanti mereka datang ke sini. Mungkin itu dari saya. Ada lagi? Kurang puas belum dengan jawaban saya? Ya kalau dari pemerintah nanti bisa disambung sama abangku tercinta ini, Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada usulan dari Akili mengenai kolam renang. Kalau kolam renang ini sepertinya anggaran sangat besar. Nah, sedangkan saat ini di dinas pendidikan ini ya ada pemotongan dana efisiensi. Nah, jadi kalau menurut kami itu sangat kecil kemungkinan bisa terrealisasi untuk di tahun ini. Nah, ya kita sama-sama berdoalah mudah-mudahan di tahun depan itu tidak ada pemotongan atau efisiensi. Ya, kami bersama-sama anggota dewan yang ada di Dapil 5 akan tetap kami perjuangkan. Tapi kunci satu, bersabar ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sudah dijawab dari pertanyaan atau aspirasi dari dua ini. Selanjutnya untuk yang kedua dari Pak Suntoro menyampaikan terkait dengan pembangunan aspal, pembangunan jalan Pak dari Palis ke Mendulu Kondensati, pelebaran jembatan, pengaspalan dan pembangunan menara masjid. Selanjutnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat ya? Saya izin memperkenalkan diri. Mungkin Bapak Ibu saya yakin tidak ada yang kenal dengan saya. Ya, karena pemilu yang lalu saya pun nggak bisa masuk kampung sini Pak. Karena Pak Lurahnya sudah ke salah satu calon. Ya, Pak Lurah. Baik. Nama saya Said Budin dari fraksi Partai Golkar. Alhamdulillah saya dipercaya dari fraksi Partai Golkar sebagai ketua fraksi Bapak Ibu. Kemudian saya dikasih tugas oleh pimpinan DPRD dan pimpinan partai masuk dalam komisi. Saya sebagai sekretaris komisi 3, kebetulan anggota komisi 3 di sini ada Pak Jawari Sudi. Satu kantor dengan saya di bidang infrastruktur. Komisi 3 ini membidangi leading sektor itu ada 7 dinas. Dinas PUPR, Dinas Pengairan, Dinas Bapeda, Dinas BPBD, Dinas Bankim, dan Dinas Lingkungan Hidup. Untuk kaitan pertanyaan dari Pak siapa tadi? Pak Suntoro, peningkatan jalan Pak ya? Peningkatan jalan sudah pernah diajukan belum Pak proposalnya? Sudah di dalam musrembang kecamatan sudah masuk skala prioritas belum Pak Camat? Sudah Pak. Sudah. Nah, kalau sudah nanti coba saya cek ke Bapeda masuk gak dalam prioritas di tahun yang ini, tahun anggaran berjalan. Nah, kemudian kalaupun tidak masuk, coba saya minta proposalnya Pak Camat, fisiknya nanti saya akan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Bapeda dan Kepala Dinas Bina Marga masuk dalam anggaran perubahan ini ya Pak ya. Itu luasnya di mana jalan itu? Berbatasan tadi dengan pasar. Terusan ya, sambungan terusan. Berapa kilo panjangnya? 2,5 kilometer. Coba nanti saya sampaikan ke Pak Bupati. DPRD tugasnya mengesahkan anggaran Pak. Pengguna anggaran dan penanggung jawab anggaran adalah Pak Bupati. Nanti beliau biar koordinasi dengan leading sektor terkait Pak ya. Yang pasti aspirasi Bapak kami tampung dan insya Allah akan kami sampaikan. Semoga nanti apa yang menjadi harapan Bapak Ibu ketika kami sampaikan ke beliau bisa ditindaklanjuti. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan.
Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak Saifuddin saya tambahi terkait pembangunan ataupun pelebaran jalan dari perbatasan dusun 9 Kampung Lembah Bandar dengan Kampung Madasakti memang sudah menjadi skala prioritas Pak. Skala prioritas artinya bukan artinya di sana itu Palestina, di sini Lebanon, bukan. Semuanya wilayah kita semua. Yang jelas di medio bulan November yang lalu, memang di era Pak Bupati Musa Ahmad yang lalu sudah melaksanakan salah satu yang dianggarkan DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yaitu peningkatan atau pelebaran jalan dari Simpang Pali sampai ke Dusun 9, dan juga sudah kita sampaikan dan termasuk kehadiran Pak Wakil Bupati yang saat ini yaitu Pak Koma Koheri ke Dusun 9, mungkin ada yang tahu, sudah disampaikan juga. Kita juga nanti ngawal Pak semuanya, apalagi Pak Saifuddin salah satu pimpinan di DPRD yaitu Operasi pernah bicara bareng dengan Pak Bupati yang nantinya mungkin ada penambahan modal APBD ya Pak Saifuddin ya, yaitu top up lah bahasa kerennya ke PTSRI yang diutamakan yaitu infrastruktur. Nanti yang mungkin salah satunya yang ada di sini. Dan terkait jembatan bertahap lah Pak ya, kita melebarkan jalannya dulu, dan selanjutnya terkait pengaspalan dusun A ke dusun E itu sudah dimasukkan di musrenbang gas ya Pak Camat ya, karena alur pembangunan itu tidak lepas dari musrenbang gas, dari aspirasi ini. Kedua komponen ini yang mengawal kegiatan yang akan dibangun oleh pemerintah daerah. Dan terkait dengan masjid tadi sudah saya sampaikan secara lisan dengan Pak Lurah bahwa Masjid Al Hidayah ya, itu sudah dapat Pak 40 atau 50, saya kurang paham 50 kalau nggak salah. Itu sudah kemarin hilang Pak. Ini sudah masuk, tenang aja. Ada pada dan kami lanjutkan Pak Camat untuk insentif RT. Ini hari ketiga kami melaksanakan reses, dan reses pertama, kedua semuanya bertanya begitu, dan saya ulangi lagi, mungkin tak bosan-bosannya ataupun rekan-rekan dari DPRD mendengar apa yang saya jawab ini, bahwasannya memang ada suatu hal yang kurang pas mungkin, tapi ini saya katakan bukan saya membela Pak Bupati atau kepala daerah, bukan, karena dalam Kementerian Dalam Negeri ya Pak Camat ya, terkait insentif RT itu tidak di-cover lagi dana desa, dan itu diumumkan menjelang tahun 2025, sehingga kami dari kabupaten tidak menganggarkan insentif RT itu, karena begitu kami paripurna baru keputusan Kementerian Dalam Negeri itu keluar, dan menindaklanjuti hal tersebut Pak Bupati melakukan anggaran di perubahan ini. Artinya itu yang saya sampaikan dengan Kepala Bapeda, oke, tahun ini mungkin belum maksimal insentif RT di perubahan dari Januari ke 1 semester ini Pak Kepala Bapeda, cuma kata saya kita berupaya nanti dimurni bagaimana anggaran yang dulunya dari dana desa se-Kabupaten Lampung Tengah ini kan mendapat 43 miliar dari pusat. Nah, saat ini kita akan mengurangi beban belanja kita yang sudah kita rancang 43 miliar itu menjadi beban belanja daerah APBD. Jadi pusat tidak ada lagi anggaran untuk RT. Jadi pemindahan itu kata saya dengan Kepala Bapeda, bagaimana
Pak Kepala Bapeda bicara dengan Pak Bupati untuk kegiatan yang akan datang yang kira-kira belum menjadi skala prioritas agar diiris untuk insentif RT. Ya mungkin membuat patung atau monumen yang kita tunda-tunda dulu lah, kan begitu. Atau hal-hal yang ikon-ikon yang lain kalau memang, karena apa? Karena RT ini salah satu penunjang pendapatan asli daerah. Jangan sampai Pak Kepala Bapeda karena gara-gara sistem RT ini tidak ada pun juga masih tidak maksimal, ujung-ujungnya maaf dan kesinggung Bapak-Bapak RT, ada oknum RT yang pakai uang PBB kata saya karena mangkel karena insentifnya nggak keluar-keluar, kan begitu. Nah itu yang harus kita pahami karena salah satu pendapatan mayoritas Kabupaten Lampung Tengah yaitu di bidang perpajakan ini. Nah jadi bagaimana Pak Camat, Pak Kepala Kampung memberi pemahaman ke RT. Ya, kami juga tidak berupaya Pak, karena itu tadi kita bukan saling menyalahkan. Peraturan dari Kementerian Dalam Negeri itu keluar terkait dengan dana desa tidak mengcover lagi insentif RT itu setelah kami paripurna APBD murni 2025. Jadi kami juga kebingungan karena nggak tercover. Pak Bupati juga ya bingung juga. Mungkin beliau di masa kampanye luar biasa. Insentif ini, guru ngaji, babin kantimas, babinsa dan segala macam. Dengan ada peraturan efisiensi yang anggaran dia juga semua bingung. Karena memang ini se-Indonesia, bukan peraturan Ardhito Wijaya sendiri. Ini se-Indonesia. Saya bicara begini ya kita bicara fakta. Kalau kita bicara latar belakang, ya partai kami ya tahu diri memang tidak mengusung beliau. Tapi kalau kita bicara aturan, ya kita harus saling memberi informasi yang sebenar-benarnya, bukan saling menjatuhkan, kan begitu. Nah jadi kalau terkait insentif RT itu tadi Pak Camat, kami juga berupaya dan juga rekan-rekan anggota DPRD, Bapak Ibu anggota Dewan yang di badan anggaran, bagaimana caranya kita tetap menganggarkan di tahun-tahun yang akan datang pemindahan anggaran APBN pusat perlu 3 miliar ke APBD kabupaten. Jadi kita harus mundur. Kenapa? Bapak-bapak RT ini mau tidak mau, suka tidak suka adalah tim ses kita semua adalah Tengah, kan begitu ya. Jadi jangan abaikan mereka, kan begitu. Nah, jadi kita perjuangkan sama-sama. Mungkin kita bisa pertimbangkan dengan kegiatan-kegiatan OPD nanti yang bukan skala prioritas agar bisa ditunda, dipindahkan dulu ke JTRT karena sudah terbayang artinya PAD kita tidak maksimal, kan kita masih berharap agar keuangan daerah kita menjadi lebih tinggi, semuanya akan menjadi baik untuk kita semua. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dari jawaban atau tanggapan dari beberapa anggota dewan. Ini masih ada 2 lagi Bu, itu terkait pengadaan tiang listrik dan KWT, permohonan untuk sumur bor dan listrik. Mungkin dari bapak-bapak atau anggota DPRD ada yang bisa membantu jawab. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wayan Eka Mahendra. Saya dari fraksi PDI Perjuangan. Kalau dengan kampung Bandar Sakti ini saya merasa dekat tapi jauh, jauh tapi dekat. Nah, kurang lebihnya begitulah. Kalau Wayan Eka merasa dengan kampung Bandar Sakti ini dekat tapi jauh, jauh tapi dekat, Senin ke Minggu, Minggu ke Senin. Kurang lebihnya seperti itu. Saya ditugaskan oleh partai berada di Komisi 4. Leading sektor saya sebenarnya adalah pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan masyarakat. Leading sektor yang utama yang saya bidangi yang di DPRD Lampung Tengah ada di Komisi 4. Tapi saya juga mau menyampaikan kepada teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu semua yang hari ini mengikuti agenda reses,
reses ini merupakan sebuah agenda resmi. Jadi ketika saya menjawab pun konteksnya nanti nggak masuk hanya di komisi saja, tapi sifatnya nanti akan bisa masuk secara umum melalui rapat paripurna. Karena setiap satu tahapan reses dari 1 sampai ke 4 ini nanti akan disampaikan di dalam rapat paripurna sebagai hasil serapan. Jadi pun kalau saya sekarang mau menjawab tentang KWT, pertanyaannya dari ibu siapa atau bapak siapa ini? Kelompok wanita tanya ini dari ibu siapa? Apa itu pertanyaannya ibu? Gimana? Pengajuan sumur sama listrik, Pak. Tiang listrik? Iya bu. Listriknya, Listriknya belum. Iya. Listriknya. Listriknya, Pak. KWH listriknya. Di sekretariatannya. Belum ada KWH listriknya. Oh gitu. Kalau masang listrik, tanya dulu Pak Dewan ini cuma 1.800.000 itu Pak Lurah aja. Halo, baik. Halo, ibu siapa tadi? Ibu Eni Ernawati. Ya sudah begini, biar langsung singkat padat jelas. Ibu buat satu proposal mewakili KWT ibu. Jadi kan nanti masing-masing anggota DPR ini punya hak hibah. Dana hibah ibu ajukan melalui hak hibah saya. Nanti saya melalui nota pengantar dari hak hibah saya. Ketuanya siapa? Ibu ketuanya. Ya sudah, saya tunggu sampai mulai pembahasan APBD perubahan di bulan 8. Nomor telepon saya nanti minta sama pendampingnya, pendamping resesnya, diajukan secara langsung biar bisa diupayakan di APBD perubahan ini terrealisasi. Itu ya. Kalau tadi untuk listriknya ke Pak Lurah aja, saya seperti itu ya. Biar langsung Pak Lurah yang menanya. Mungkin itu saya nggak bisa mengabulkan, saya nggak bisa mengamini, mewujudkan semua keinginan dari Bapak Ibu semua. Saya manusia biasa. Apa yang mungkin yang bisa kami lakukan, sebisa mungkin kami lakukan. Sekarang mungkin saya bisa hanya mampu untuk bisa melakukan itu. Ya mungkin di lain kesempatan, di lain waktu bisa berbuat lebih banyak lagi untuk kamu madrasah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sesi pertama tadi sebelumnya sudah ditanggapi ya Bapak Ibu. Oh ya, pengadaan tiang listrik di Dusun 5 dan Dusun 1 ya Pak. Pengadaan tiang listrik. Mungkin ada yang bisa ditanggapi Bapak Ibu tentang pengadaan tiang listriknya di Dusun 5 dan Dusun 1 Kabupaten. PLN, Bapak Ibu, memang perusahaan itu adalah perusahaan negara yang pada intinya tidak bisa diintervensi oleh pejabat negara. Mereka memiliki anggaran tersendiri yaitu APBN. Tapi nanti kita juga mungkin melakukan pendekatan emosional. Karena ini yang juga terjadi ketika Bandar Rejo atau Putra Lembu yang waktu itu belum masuk PLN. Ketika waktu itu 2008 Pak Sahrudin calon gubernur, kembali ini saya pandang masa lalu ya, beliau membuat surat penekanan ke PLN untuk menyalurkan listrik, itu nggak mempan Bapak Ibu, karena nggak bisa diintervensi, karena itu juga PLN, SPBU itu vertikal.
Tapi dengan pendekatan emosional, mungkin nanti dibantu oleh Uncle Lutin, mungkin kenal dengan petinggi di Prasubing atau di kantor cabang metro ataupun yang lainnya, kita coba kawal, karena mereka punya anggaran tersendiri yaitu APBN. Begitu juga dengan yang lainnya, ya, contoh mungkin SPBU dan segala macam lah. Itu nggak bisa karena mereka vertikal dari pusat. Jadi nanti tolong, bukan artinya kami mengabaikan atau tidak waktu itu jawabnya, bukan, tapi kita harus pendekatan emosional, pendekatan dengan si kepala rantingnya atau kepala cabangnya. Mohonlah Mas, tolong diprioritaskan, diusulkan di APBN dengan di perubahan atau bagaimana, mungkin begitu kita coba begitu nanti ya. Itu juga yang kita lakukan yang sudah seperti di kampung-kampung yang lainnya. Terima kasih. Dari sesi pertama tadi sudah yang cukup banyak ditanggapi oleh beberapa dari DPRD Kalimantan Tengah. Kita lanjut ke sesi kedua, ya, kita buka untuk tiga orang penanya lagi, dan mungkin ini kita tutup sampai dengan sesi kedua ya Bapak Ibu ya. Nama saya Yusnaini Fauzia, saya tinggal di BTS yang Banda, bekerja di kampung Badak Sakti, masih masuk dari 5 ya. Masukan saya ini masalah non fisik Bapak Ibu ya, karena saya ini ibu-ibu ya, jadi saya khawatir melihat anak-anak ya, termasuk anak saya kalau berangkat sekolah itu maunya naik motor. Anak-anak ini kan biasanya belum punya SIM, belum tahu rambu-rambu lalu lintas, tapi sudah membawa kendaraan sampai ke Yukung, ya, sampai ke Yukung, ke Semarang, Oman gitu. Jadi karena mereka ini masih belum cukup ini kan belum cukup umur ya Pak untuk membawa kendaraan, tetapi sudah membawa kendaraan sehingga di jalan itu sangat mengkhawatirkan. Kalau saya juga berpapasan dengan mereka itu, saya terus terang merasa takut gitu. Mungkin Bapak Ibu semua juga merasakan seperti itu. Jadi bagaimana dari pihak kita ya, terutama mungkin bisa disampaikan ke kepolisian, bisa ada penyuluhan tentang anak-anak itu, walaupun mereka mungkin belum umurnya pakai kendaraan, tetapi dipahamkan bahwa berkendara itu seperti apa gitu, dan juga termasuk wajib memakai helm dan lain-lain. Kalau anak saya pernah saya larang gitu Pak bawa kendaraan, saya bilang naik angkot aja. Kemudian anak saya bilang, Ibu tahu nggak supir angkot itu minumannya apa? Katanya. Jadi supir angkot itu, maaf ya Pak, minumannya yang kuning-kuning bau itu katanya. Jadi nggak tahu supir itu termabuk apa. Jadi serba salah ya Pak. Kita boleh karena kita pakai kendaraan tetapi dia belum punya SIM, kita biarkan dia naik kendaraan umum tapi kondisinya seperti itu. Jadi perlu diperhatikan juga di tempat kita ya. Jangan hanya memperhatikan pembangunan fisik, tapi pembangunan non fisik juga kita perhatikan gitu. Karena narkoba dan obat-obatan itu sudah dekat sekali di tempat kita, tidak hanya orang dewasa, tapi juga kena juga ke anak-anak. Terus yang kedua Bapak Ibu, walaupun tadi Pak Jawari sudah bilang kalau pom bensin itu tidak bisa diintervensi oleh kita, tapi itu kan kita perlukan Pak tiap hari. Kalau saya isi bensin, karena saya dorong lapangan, sering isi bensin, sering nggak ada. Tapi di pinggir banyak, gitu. Kalaupun antri itu saya lihat Pak, itu
tapi buka kaca, masuk ke dirijen. Nanti belum selesai Pak, jelek lagi, pindah lagi sebelah, masuk ke dirijen sebelah. Termasuk mobil-mobil yang tak terbuka itu juga dia nggak masuk ke tender gitu. Jadi perlu perhatian kita semua ya, jangan sampai ini nanti jadi buang waktu yang meledak. Karena di kampung sebelah kan sudah terjadi ya Pak, sudah meledak. Jadi jangan meledak lagi. Itu saja masukannya dari saya Pak. Mohon jadi perhatian dari Bapak anggota Dewan Senior. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandi Sumantri dari Dusun Dani Makmur. Kebetulan kami dari kelompok ternak karya mandiri. Jadi di sini saya mohon kepada Bapak Wakil Rakyat Kabupaten Lombok Tengah, saya mohon mohon bantuannya untuk pengadaan chopper pakan ternak kelompok kami yang sebelumnya kami sudah mengajukan ke dinas, cuman ya sampai saat ini belum terrealisasi, yaitu pengadaan chopper pakan ternak. Dan yang kedua, saya juga mengajukan untuk pengadaan gudang pakan Pak, kita sudah masuk ke dinas, namun ya sampai saat ini juga belum terrealisasi. Mungkin dari kami cuma minta bantuannya untuk menanyakan atau memperjuangkan proposal kami Pak. Itu saja dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas bantuannya Pak. Nama saya Warwiyoba dari Dusun terakhir dari Dusun Bumi Karya Jadi. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan tentang jembatan yang ada di Kampung Gunung Agung sebenarnya. Cuman itu fasilitas kami dari orang tua sakti dan Karya Jadi ini terbelah, jadi tentu saja sumber agung itu atau gunung agung itu bisa dibilang punya kami. Jadi kami di sini menyampaikan bahwa jembatan yang ada di sumber agung itu pondasinya sudah rusak, sudah ambrol dan itu sudah terkikis kanan kiri, sudah tidak ada lagi pondasinya, tinggal rangka jembatan. Kalau toh melewati itu sangat membahayakan. Itu dulu pernah saya ajukan di riset juga Pak, tapi belum ada tindakan atau tindakan. Karena itu termasuk jalan pintar Pak, jalan utama antara Bandar Sakti, Gunung Agung atau Sepertu Agung dengan Karya Jadi. Perlu diketahui juga Karya Jadi itu adalah termasuk kampung Bandar Sakti Pak. Selama ini kami bisa lewat situ karena masih bisa dilewati, tapi seandainya jembatan itu nanti ambrol Pak, orang Karya Jadi harus muter lewat Bandar Agung, lewat Paris Pak kalau mau ke kampung. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang Bandar Sakti yang ada di kampung ini mau ke ladang, nanti kita akan muter lewat Paris, Bandar Agung Pak. Untuk yang keduanya, untuk peningkatan jalan Orlah ke Lapen Pak, itu di RT 25 menyambung ke arah Gunung Agung sepanjang 1.400 meter. Ya mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau akhir kita berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab dari pertanyaan Ibu Yus Maini. Tadi untuk anak-anak yang mungkin belum cukup umur tapi harus berkendara
dari rumah ke sekolah ya Bu ya, karena mungkin memang untuk angkutan umum yang terbatas sekarang, jadi anak-anak harus berkendara dari rumah ke sekolah. Ya itu yang pertama, kita udah berbicara untuk cakupan luas dulu ya Bu ya, yang terutama untuk kita pribadi, harus kita minimal menerapkan safety riding Bu untuk anak-anak kita. Jadi safety riding itu apa Bu? Konsep berkendara aman untuk kita dan pengguna jalan lainnya. Jadi penerapan safety riding itu untuk kita sendiri. Yang pertama, kita harus memeriksa kondisi kendaraan kita. Kalau kondisi kendaraan kira-kira tidak layak untuk berkendara di jalan raya, lebih baik nggak usah Bu, karena keselamatan kita sendiri yang mencegahnya. Yang kedua, penggunaan kelengkapan safety riding Bu, seperti helm, SNI, jaket, kemudian mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang berikutnya, kesadaran. Jadi kalau anak-anak dalam kondisi berangkat mau sekolah, ada keadaan masih kurang tidur, ngantuk, itu lebih baik kita diingatkan untuk di jalan atau sebaiknya naik kendaraan umum. Kurang lebih seperti itu Bu. Jadi untuk safety riding atau keamanan berkendaraan lebih baik mulai dari rumah terlebih dahulu. Ada lagi Bu untuk kendaraan, untuk keamanan berkendara cukup ataupun kendaraan roda 4. Nah, kemudian satu lagi dari Pak Madi Sumantri tadi ya. Di sini sudah mengajukan pengadaan copet pakan ternak. Kemudian yang kedua mengajukan gudang pakan. Nah, tadi kalau tidak salah pertanyaannya, tolong tanyakan ke Dinas Pertanian gitu kan ya Pak ya. Nah, kalau hanya itu kami minta bukti tanda terima proposal Bapak ke Dinas Pertanian. Itu ada buktinya nggak Pak? Proposal Bapak sana itu Pak? Ada terimanya Pak? Nggak ada tanda terimanya Pak. Tidak ada tanda terima. Nah Bapak waktu itu menyerahkannya ke siapa Pak? Dinas Perkebunan dan Peternakan Pak. Oh gitu. Bapak tak minta tanda bukti bahwa mereka sudah menerima Pak ya? Enggak, biasanya memang nggak pakai. Harusnya Bapak harus minta Pak. Nah, kalau dia memang tidak ada, kami minta tolong fotokopinya Pak. Fotokopinya ada Pak? Kalau fotokopinya ada, nanti tolong diserahkan pendamping. Nanti kami sama teman-teman akan menanyakan ke Dinas Pertanian Pak ya. Ya, makasih. Terima kasih Bu. Dengan mungkin ada yang ditambahkan cukup Pak Material Ibu. Baik, terima kasih. Dan berakhir penjelasan dari Bapak Jawari Suding tadi, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini, pada hari ini. Nanti keseandainya ada yang ingin dipertanyakan, Ibu masih malu, itu ada lembar aspirasi Bu. Silakan ditulis di situ, nanti diserahkan, nanti dibawa oleh pendamping, ke DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Mungkin itu saja, saya selaku moderator, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir, mengungkapkan aspirasinya kepada Bapak-Bapak DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Alhamdulillah pada pagi hari ini cukup banyak Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Dapil 5 yang datang kemari. Artinya insya Allah aspirasi Bapak Ibu semua nanti akan dibawa ke sidang, dan insya Allah seandainya Tuhan memberkati, kita juga akan dikabulkan mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Ibu, saya tutup kegiatan kita pada pagi hari siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan.